Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pengelolaan touring travel, saya akan memberikan sedikit materi tentang paket wisata dari travel yang memiliki track record yang luar biasa. Jadi saya ambil 5 agen atau biro perjalanan wisata menurut salah satu versi ya dari fenomeno.com ini ada 5 travel terbaik di Indonesia. Bagaimana sih kriterianya, kemudian bagaimana mereka itu menjalankan produk wisatanya selama ini di Indonesia, atau bagaimana paket-paket wisatanya baik paket inbound maupun outbound ya. Jadi kita bisa melihat dari fenomeno.com ini ada travel namanya Panorama Destination, kemudian ada namanya Boutique Trip, kemudian MBC, kemudian Dharma Wisata Indonesia, dan Bayu Buana ya. Ini versi fenomeno.com ya. Mungkin ada versi-versi yang lain ya, memiliki perbedaan ya penilaian ya, dan itu menjadi referensi ya bagi kita, khususnya kita yang bergerak di travel ya, yang bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan. Tentu kita harus mengambil contoh yang terbaik terkait dengan bagaimana pengembangan panorama destination ya. Jadi kita mungkin akan melihat bagaimana panorama destination ini mengembangkan sebuah bisnisnya ya. Ini kan sudah lama, cukup lama, dari tahun 72, dan mendapatkan best travel agency di Indonesia tahun 2017 dari TTG ya, Travel Award ya. Kemudian Panorama Destination ini juga mengembangkan paket-paket wisata ya ke berbagai destinasi di Indonesia dan mancanegara juga. Jadi kita nanti lihat seberapa lengkap sih paket wisata yang dikembangkan oleh Panorama Destination. Kemudian bagaimana nanti destinasi yang wisata yang ada di luar negeri yang juga menjadi paket unggulan yang ditawarkan oleh Panorama Destination. Kita lihat ya di websitenya. Jadi ini adalah tampilan awal dari website Panorama Destination ya. Kita bisa melihat fitur-fitur yang luar biasa ya, kemasan dari foto-foto yang menarik disertai dengan tulisan-tulisan yang memang menyiratkan sebuah profesionalisme dalam pengolahan drive. Ya, di situ juga dilengkapi menu-menu dari destinasi tentang kemudian tentang perusahaan dan berbagai macam hal ya, paket-paket bisa ditawarkan. Ya, di sini juga salah satu menu yang ada di Panorama Destination. Kemudian di situ didirikan tahun 72, kemudian mulai dikembangkan dan mendapatkan penghargaan mulai tahun 2007 sampai 2019 ya, sebagai the best ya inbound travel agency in South Asia ya, di Asia Tenggara. Jadi luar biasa, ini banyak sekali penghargaan di dalam Panorama Destination. Panorama Destination Travel Experience ya, ini sebagai moto dari Panorama Destination, sehingga ini menjadi penekanan yang bagaimana sih paket-paket yang ada di sana. Nah, ini beberapa paket wisata yang dikembangkan oleh Panorama Destination dari inbound travelnya itu Exotic Thrill of Java, kemudian Rhapsody dan sebagainya. Kemudian ini adalah fitur paket wisata yang ada di luar negeri, yaitu di Thailand, kemudian Malaysia, kemudian di Vietnam ya, paket-paket ditawarkan.
Kemudian juga dilengkapi dengan pemberitaan atau informasi update bagaimana sebuah destinasi yang baik itu inbound maupun yang ada di luar negeri. Di sisi lain juga banyak sekali kerjasama yang sudah dibangun oleh Panorama Destination, baik itu levelnya internasional maupun nasional, ya. Dan kelengkapan-kelengkapan lain yang mendukung pengembangan dari travel di Panorama Destination ini melalui websitenya yang seperti ini bentuknya, sehingga cukup lengkap dan menunjukkan cukup profesional, ya. Ini paket outbound yang keluar negeri yang ditawarkan baik itu di Indonesia, di Malaysia, kemudian di Thailand dan di Vietnam. Ada tiga negara, kemudian ada terkait dengan profil company-nya. Kemudian yang paling menarik menurut saya adalah produk yang dikembangkan oleh Panorama Destination. Kita lihat bahwa Panorama Destination ini tidak menyasar produk paket wisata secara umum, tapi mereka lebih mengarah kepada niche market, jadi pasar tertentu spesifik, ya. Jadi misalnya golf holidays seperti ini, jadi golf holidays tentunya tidak sembarang pasar, ya, hanya pasar tertentu saja yang memang memiliki keinginan khusus untuk bermain golf. Dan tentunya paket yang ditawarkan berbeda, ya, tarifnya atau harganya, sehingga pasar tertentu saja yang bisa untuk membeli paket golf holiday ini, ya. Ini yang menjadi keunikannya. Saya lihat beberapa paket ditawarkan sebenarnya paket holiday. Kemudian ada beberapa paket wisata seperti misalnya honeymoon and wedding, itu juga menjadi sesuatu hal yang unik karena tidak semua segmen pasar itu membeli paket wisata ini. Jadi misalnya honeymoon and wedding ini, tentunya paket-paket ini juga memiliki segmen pasar khusus dan tentunya sangat berbeda karena honeymoon and weddings ini tentunya diperlukan suatu treatment yang khususnya. Tidak misalnya kita menawarkan paket honeymoon, tentunya lokasi yang kita tuju berbeda dengan paket pada umumnya. Mereka pasti akan membutuhkan sesuatu yang khusus, hotel yang khusus, atau mungkin resort, ya, atau villa, ya, yang sangat berbeda tentunya dengan paket-paket pada umumnya. Dan lokasi yang dituju, tempat-tempat wisata yang dituju tentunya menawarkan sebuah romantisme yang berbeda dari paket pada umumnya, sehingga kita harus terjun, tahu kondisi yang di lapangan sebelum membuat sebuah paket wisata seperti ini. Kemudian ada beberapa paket lain seperti luxury travel, MICE, ya. Ini MICE bisa dikembangkan. Kalau mungkin Jember sudah banyak sekali ya Pak, menawarkan spot-spot atau tempat-tempat meeting. Dan tapi tentu kita harus didukung dengan sebaran destinasi wisata yang luar biasa, sehingga paket MICE ini berkembang dengan baik. Jadi kita kalau mengembangkan sebuah paket MICE di Jember tentunya harus didukung, ya. Kalau tanpa ada dukungan dari destinasi wisata yang ada di Jember, tentunya tidak akan pernah berkembang optimal. Kemudian misalnya ada paket ini ada paket namanya trekkingnya. Kalau kita bicara trekking tentunya berbeda dengan paket yang umumnya. Karena trekking itu memiliki kekhususan, yaitu harus memiliki tempat yang menawarkan pemandangan yang luar biasa, yang sangat berbeda paketnya. Lagi namanya family holidays, ya. Tentunya ini juga menjadi sesuatu yang unik, ya, karena sekarang masyarakat keluarga, ya, ingin
meningkatkan quality ya, karena kesibukan, sehingga kebutuhan terkait dengan family holidays ini sangat luar biasa. Ini harus karena memang ini faktor kebutuhan masyarakat yang ada tren atau kecenderungan yang seperti ini, sehingga kita, dari panorama holidays berusaha untuk menemukan ini, kemudian membuatkan paket, kemudian mereka menjual dan memasarkannya seperti itu. Jadi sesuai dengan kecenderungan yang ada di pasaran. Ini yang harus kita, atau kejelian yang harus kita dapat kembangkan di sini. Kemudian ada beberapa paket yang lain yang cukup menarik ya, baik itu shopping ya, kemudian beach holidays, cruising, culinary experience. Culinary experience mungkin bisa ya dikembangkan di Jember, mungkin banyak sekali makanan tradisional yang bisa kita kembangkan di sini. Kemudian selain tadi mendukung industri mais ya, kalau kita bicara mais tadi ya tentunya banyak sekali sektor yang akan berkembang. Kemudian kita bisa mengembangkan namanya exploration and wildlife. Nama exploration and wildlife ini tentunya kita bisa bekerja sama dengan Taman Nasional Mulbetiri dan Taman Nasional yang lain di luar Jember yang bisa kita jual ya, karena memang setiap keberadaan Taman Nasional memiliki keunikan atau kekhasan masing-masing. Ini bisa menjadi nilai jual yang tentunya sangat luar biasa. Kemudian banyak hal yang bisa kita jual di Jember luar biasa, sehingga ini sebagai modal dasar kita untuk nantinya bisa mengembangkan travel Mahabharata. Di sisi lain juga dari travel panorama ini menawarkan beberapa informasi yang relate, yang update ya, terkait dengan perjalanan, baik perjalanan wisata baik ke dalam negeri ke Indonesia maupun ke luar negeri. Dan tentunya ada beberapa hal seperti visa, bagaimana mendapatkan visa, kemudian bagaimana pergi ke luar, ke Thailand, ke daerah, ke negara mana, sehingga bisa wisatawan, calon wisatawan dapatkan gambaran terkait dengan apa yang harus dilakukan. Kemudian dari travel ini juga menawarkan informasi tentang, mengingat tadi sudah disampaikan tentang moto dari sebuah panorama destination tadi, yang menggambarkan safe travel tadi, tentunya ini melekat dengan namanya animal welfare, kemudian child protection, bird policy, kemudian responsible travel, itu sangat lengkap sekali, sehingga diharapkan dengan kegiatan yang kita atau produk yang ditawarkan tadi ini memberikan sebuah sumbangsih yang terkait dengan aspek lingkungan ya, seperti tadi, sehingga produk-produk yang ditawarkan tadi tentunya relate dengan aspek lingkungan, perlindungan binatang, kemudian pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Itu yang harus dikembangkan dalam setiap produk wisata yang kita kembangkan juga. Kemudian ini ada beberapa hal terkait informasi tentang perusahaan, kemudian anak perusahaan, cabang dan sebagainya. Ini juga disampaikan, karena memang tentunya dengan proses ini perusahaan itu akan mendapatkan segmen pasar khusus ya dari berbagai daerah yang tadi seperti itu. Ya ini memang luar biasa ya, karena ini menjadi sebuah contoh yang dapat kita ambil ya untuk pengembangan travel kita di visit ya. Jadi travel Mahabharata ini mungkin tetap menyasar paket wisata secara umum ya, baik itu kunjungan lapangan, karena segmen pasar kita sudah jelas. Segmen pasar kita adalah pasar mahasiswa dan pelajar yang ada di Jember. Kemudian tujuannya juga jelas, mereka pasti ada kunjungan lapang ya, ke perusahaan, ke tempat-tempat yang memang menjadi tujuan atau rujukan dari masing-masing spesialisasi dari masing-masing program studi. Itu yang harus kita tetap kembangkan. Jadi itu yang harus kita sasar. Tentunya kita harus berusaha, mungkin produk-produk lain yang spesifik tadi
bisa jadi kita bisa mengembangkan trekking, bisa jadi kita mengembangkan wildlife tadi, kemudian bisa jadi kita mengembangkan golf tantangan sebagai holidays, golf holidays tadi, kemudian bisa jadi kita mengembangkan paket-paket wisata shopping karena kita mulai berkembang ya shopping center di Jember sekaligus pengembangan culinary experience tadi itu bisa menjadi sebuah menggali menu-menu khas tradisional yang berada di berbagai daerah di Kabupaten Jember. Ini bisa menjadi sebuah rujukan dan tentunya diperlukan database. Kita harus memiliki database tentang berbagai hal sehingga kita bisa merumuskan paket-paket wisata yang reliable, yang sesuai, yang spesifik ya dengan segmen pasar sehingga kita memiliki pandangan yang khusus terkait dengan spesifikasi dari pasar yang akan kita tuju. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Semoga ini menjadi sebuah gambaran awal bagaimana kita membangun sebuah travel yang sudah lama berdiri ini untuk selalu berkembang dan bertahan dan semakin berkembang menjadi sebuah travel yang disegani, yang maju, yang luar biasa baik di level di Jember maupun di Jawa Timur. Ya, semoga ini bisa terwujud atas bantuan semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.